Satu di antara korban Iwas atau Agus Buntung, pria disabilitas yang jadi tersangka kasus pelecehan di Mataram, NTB, buka suara. Bunga, bukan nama sebenarnya, mengaku bertemu pertama kali dengan Agus di Taman Udayana. Saat itu, ia tengah duduk seorang diri sekira pukul 20 WITA, kemudian Agus datang mendatanginya. Dalam percakapan pertamanya, Agus mengklaim bukan pengemis dan menyatakan dirinya orang baik. Awalnya dia bilang gini, "Permisi Mbak, saya bukan pengemis." "Mbak jangan takut, saya orang baik, saya cuma mau nanya. Berharga saya hidup menurut Mbak?" Kata korban menirukan ucapan Agus, dikutip dari salah satu media, Rabu, 11 Desember 2024. Korban pun menegaskan, Agus berhak untuk hidup. Agus lantas mengatakan dirinya kerap dihujat hingga ingin mengakhiri hidup. Mendengar hal itu, korban pun menasihati Agus. Obrolan di antara keduanya pun terus berlanjut hingga Agus kembali berterima kasih karena korban dianggap telah menyelamatkan hidupnya. Selanjutnya, Agus ingin memberikan imbalan dengan membelikan es kepada korban, akan tetapi Bunga menolak tawaran tersebut. Agus kemudian mengajak korban untuk berpindah tempat di sebuah taman. Di tempat itu, keduanya sempat mengobrol hingga kemudian korban minta pulang. Agus lantas menawarkan diri untuk mengantar korban. Dia bilang mau anterin saya pulang, karena sudah malam juga. Ya udah saya mau dianterin, terus dia bilang gini, "Gak apa-apa kalau sama saya orang baik Mbak, gak mungkin saya apa-apain Mbak, sementara saya gak punya tangan," urai korban. Setelah itu, keduanya naik motor, namun Agus justru membawa korban berkeliling. Ketika itu, korban mendesak agar Agus segera mengantarnya pulang. Namun, Agus beralasan kakinya sakit, sehingga minta untuk beristirahat sejenak. Mereka kemudian tiba di gang kecil yang sepi. Korban sempat ketakutan kala itu. Sampai pada akhirnya, keduanya berhenti di sebuah homestay. Di sana, Agus berdalih ingin beristirahat karena kondisi kakinya. Untuk menyewa homestay itu, Agus meminjam uang korban. Setibanya di kamar, Agus meminta agar korban mengunci pintu, namun korban menolak. Saat Agus berupaya melancarkan aksinya, korban kemudian lari ke kamar mandi. Agus kemudian berkata-kata kasar kepada korban dan mendorong pintu kamar mandi. Dia mendorong pintu kamar mandi. Tenaganya kuat walaupun dia gak punya tangan, ditandas korban. Korban berupaya menahan pintu kamar mandi agar tak terbuka, sampai akhirnya dia berhasil menghubungi temannya dan terlepas dari Agus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.